Halo, bersama saya Double OXYZ. Ini adalah video kedua dari pembelajaran pemrograman bahasa Rust. Untuk video kali ini saya sarankan setidaknya kita sudah paham tentang sistem bilangan biner, oktal, desimal, heksadesimal, juga konversi antar sistem bilangan tersebut. Dan juga tahu tentang satuan bit, juga byte. Jadi di video ini kita akan bahas tentang primitive types terlebih dahulu. Primitive types ini ya tipe dasar ya. Ada integer yang mana itu adalah bilangan bulat. Terus ada float di mana itu adalah bilangan berkoma. Char juga ya, single karakter. Dan juga boolean. Tapi meskipun ini hanya tentang primitive types, kalian mungkin akan bertemu beberapa wow moment dan berpikir this is very impressive karena Rust ya memang agak berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Mulai dari integer. Jadi integer itu ada dua macam ya. Yang pertama itu signed integer atau integer bertanda, dan yang kedua adalah unsigned integer, yaitu integer yang tidak bertanda. Integer yang bertanda itu bisa positif dan juga dia bisa negatif. Sedangkan integer tidak bertanda itu hanya untuk angka positif. Semua yang signed diawali dengan huruf I. Sementara itu yang unsigned diawali dengan huruf U. Angka yang ada di sebelah huruf I dan U itu adalah panjang bit. Sekarang kita mau lihat range dari setiap tipe data integer ini ya. Nah, di sini saya sudah siapkan kode untuk melihat range dari setiap integer ini. Dan sudah saya compile juga ya. Jadinya kita langsung aja lihat di terminal ya. Karena agak-agak panjang gitu hasil akhirnya. Nah ini dia, jadinya untuk I8 itu range-nya di antara negatif 128 sampai dengan 127. Untuk yang U8, dia range-nya di antara 0 sampai dengan 255 dan seterusnya ya. Nah, pasti ada yang bertanya, mengapa iSize dan uSize mengikuti I64 dan U64? Nih ya. Nih. Ya, sama kan? Nih, sama kan? Sama dia. Nah, itu dikarenakan komputer saya arsitekturnya 64 bit. Nah, untuk tahunya ya di Linux tinggal CPU gitu aja. Nah ini ya. Arsitektur x8664. Jadi kalau komputer kita itu 32 bit, dia akan ikut i32 dan u32 ya. Untuk iSize dan uSize-nya. Kalau kita punya microcontroller 16 bit, dia akan ikut i16 dan u16. Coba kita kembali ke atas. Nah, kalian pasti berpikir lagi, kalau komputernya 64 bit, kok bisa 128 bit muncul di situ? Bukannya harusnya overflow, kan begitu ya? Nah, ini sebenarnya adalah kasus khusus. Semua integer di Rust itu dikompil terlebih dahulu ke LLVM integer. Apa itu LLVM ya? LLVM itu ya sederhananya adalah compiler infrastruktur. Si LLVM ini punya abstrak mesin. Dan abstrak mesinnya ini memperbolehkan kita untuk simpan integer dengan panjang bit sekitar 8 juta bit. Ya. Nah, kita intip aja dokumentasinya LLVM ya. Oke. Nah, ini ya. Dia di sini mengatakan bahwa dia bisa nyimpan integer dengan panjang antara 1 bit sampai dengan 2 pangkat 23 dikurang 1 atau sekitar 8 juta lebar bit ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, penjelasan ini adalah untuk kasus khusus ya. Karena tidak semua LLVM backend itu dibuat sama. Yang saya jelaskan tadi itu berlaku di x8664 dan saya tidak tahu apakah itu berlaku atau tidak di arsitektur yang lain ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana caranya LLVM bisa menyimpan bit sepanjang itu, karena pembahasannya malah jadi panjang kalau saya bahas hal itu juga. OOT-nya kejauhan ya. Yang awalnya bahas Rust malah jadi bahas assembler ya.
Karena tadi pembahasannya agak low level, jadi kita kembali lagi ke pembahasan yang ringan-ringan. Sebelum kita kembali ke soal integer, saya mau kenalkan dulu apa itu comment. Jadi comment atau komentar itu adalah bagian dari kode yang tidak akan dibaca oleh compiler. Komentar sendiri di Rust ada dua macam, yaitu komentar double slash yang seperti ini ya, komentar yang double slash, dan juga ada komentar slash asterisk yang seperti ini. Nah, dengan komentar kita bisa nulis apapun semau kita ya. Jadinya kita misalkan mau tulis catatan supaya kita nggak lupa gitu. Ini variabel apa ya? Bisa kita tulis di sini gitu ya. Kalian bisa juga naruh komentarnya itu di bagian akhir sini ya, menggunakan double slash. Bisa juga kalian selipkan di tengah sini ya, tapi harus pakai yang slash asterisk. Dan juga kalian bisa juga taruh di awal sini, juga pakai slash asterisk. Tapi saya sangat tidak menyarankan ya untuk ditulis di tengah dan juga di awal seperti ini, karena itu akan sangat mengganggu dalam sisi pembacaan kode. Kalau misalnya kita mau ngebuat komentarnya itu multi-line, kita bisa aja pakai yang slash asterisk seperti ini ya. Tapi kalau misalkan mau pakai double slash itu ya harus di setiap line-nya harus dibuat double slash berulang seperti itu ya. Mungkin kalau kalian terbiasa menggunakan VS Code, kalian justru akan lebih familiar dengan yang double slash ini. Karena biasanya nulisnya mudah ya, tinggal seperti ini aja. Setelahnya kita tinggal tekan Control slash. Nah, jadi begitu dia. Ada banyak alasan mengapa tipe data dari integer ini dibeda-bedakan. Salah satu alasannya adalah performa. Sebagai contoh, negatif 43 di i8 itu representasi binernya adalah seperti ini. Sementara negatif 43 di i128 itu representasi binernya adalah seperti ini. Pertanyaannya adalah, yang mana yang lebih cepat diproses? Tentu saja, semakin pendek lebar bitnya, semakin cepat ia diproses. Jadi untuk hal ini yang i8 itu lebih cepat. Itu alasan pertama. Sebelum masuk ke alasan selanjutnya, kita bahas terlebih dahulu tipe data char atau karakter ya. Jadi setiap char itu ada representasi angkanya. Misal 65 itu adalah representasi dari char A ya, huruf A. Sedangkan 1049 itu adalah representasi dari karakter Rusia, I Kratko ya. Juga 23665 adalah representasi dari karakter Chinese ya, atau di kanji Jepang ya, Japanese kanji itu namanya Yama. Kalau kita mau lihat informasi tentang Unicode ini, kita bisa buka link yang tertera di sini ya. Nah, ini A65 I Kratkoya 1049 Yama 23665 ya. Nah, dan juga Unicode ini sudah support dengan emoji. Ayo kita jalankan. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, ini kodenya, yang emojinya muncul ya. Oke, untuk karakter yang sering digunakan seperti A sampai dengan Z, digit 0 sampai dengan 9, dan juga karakter-karakter yang ada di keyboard termasuk spasi, itu memiliki nilai Unicode yang kecil. Karakter yang nilai Unicode-nya kurang dari 256 itu biasa disebut dengan ASCII code, dan mereka muat untuk disimpan pada U8. Kita lihat tabelnya ya.
Nah ya, ini dari 0 sampai dengan 255. Ini artinya kita bisa dengan save aman ya untuk melakukan cache dari U8 ke char. Cache ini maksudnya adalah mengkonversi tipe data ya. Kita bisa menggunakan keyword as untuk melakukan cache ya. Nah ini casting menggunakan as ini sangat berguna karena RAS ini benar-benar strict ya, benar-benar ketat. RAS harus tahu tipe datanya apa dan tidak akan membiarkan kita menggunakan tipe data yang berbeda meskipun masih sama-sama integer. Kita buktikan aja di kode yang udah kita tulis ini ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, casting ke char itu hanya aman dilakukan dari U8 ya. Di sini juga compiler juga menegur kita bahwa hanya U8 yang bisa di-cache ke char, bukan I32. Di sini juga udah saya tuliskan bahwa RAS itu secara default akan memilih I32 apabila kita tidak secara eksplisit menuliskan tipe yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya dia nggak diberitahu tipenya apa, ya udah dia langsung otomatis pilih I32. Jadi untuk nge-solve problem ini kita harus tuliskan tipe data si number ini jadi U8 ya. Seperti ini. Lalu kita save dan jalankan lagi. Nah ya, kita clear dulu deh. Nah, 65 ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, 65 itu representasi dari A. Atau nge-solve-nya bisa juga kita lakukan cache berlapis. Jadi kita biarkan variabelnya ini, yang 65 ini sebagai I32 ya. Seperti ini saja. Tapi kita konversi ke U8 terlebih dahulu. Jadi as U8. Nah, baru dia di cache ke karakter. Kita save. Ya. Sorry. Nah, muncul juga dia sama ya. A hasilnya. Oke, pertama, alasan performa. Kedua, casting dengan aman. Itu tadi adalah dua alasan mengapa integer di RAS itu beragam. Saya coba beri satu contoh lagi. Kira-kira tipe data apa yang cocok untuk kita apabila kita ingin integer yang range-nya paling besar? Ingat ya, kata kuncinya adalah integer yang range-nya paling besar. Integer yang range-nya paling besar itu tentunya relatif. Komputer setiap orang itu berbeda-beda arsitekturnya. Integer terbesar yang bisa dicapai oleh arsitektur 64 bit dan 32 bit itu tentunya berbeda. Jadinya, kita harus periksa arsitektur komputer yang kita gunakan jika ingin mendapatkan integer yang paling besar. Tapi, apa iya kalau semisal setiap saat kita ngoding di komputer yang arsitekturnya berbeda, kita harus periksa terus arsitekturnya? Kalau sekali dua kali aja ya itu nggak masalah lah ya. Tapi kalau setiap saat, ya itu melelahkan juga. Nah, daripada sulit, mending langsung pakai usize atau isize. Biarkan aja itu si usize atau isize-nya yang nantinya menentukan integer terbesar yang mampu dijangkau oleh komputer yang kita gunakan. Nah, itu dia 3 dari sekian banyaknya alasan mengapa integer di RAS itu beragam. Untuk saat ini, 3 saja cukup lah ya. Saatnya kita kembali mendalami char. Apa ada yang sadar bahwa ada sesuatu yang janggal dari listing kode yang saya tulis sebelumnya? Jadi, untuk variabel huruf pertama, yang ini, saya menggunakan double quotation. Sementara untuk variabel yang lain, saya menggunakan single quotation. Ya, seperti itu. Dan ini membuat keduanya berbeda. Jika kita menggunakan single quotation, maka ia adalah char. Sedangkan double quotation, ia adalah string literal. Apa itu string literal? Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Karena mempelajari string secara mendalam, itu setidaknya kita harus melewati satu konsep yang dinamakan ownership. Ya, paling-paling di bagian akhir video ini saya cuma sebatas membahas bagaimana char itu diperlakukan apabila ia dimasukkan ke dalam string literal.
Oke, lanjut. Kita ingin tahu sebenarnya berapa byte yang digunakan oleh char. Oke, jadi di program yang saya tulis ini menunjukkan bahwa ukuran dari setiap char karakter itu adalah 4 byte. Kenapa 4 byte? Karena sejauh ini 4 bytes ini cukup untuk menampung hampir semua karakter apapun yang ada sekarang. Oke, tadi kita tahu bahwa satu karakter itu 4 byte, sekarang saya punya karakter yang seperti ini. Karakter yang seperti ini. Kira-kira berapa panjang byte yang digunakan untuk karakter ini? Diingat ya, char ini saya masukkan ke dalam string literal. Ini ada tanda petiknya di sini, double quotation. Ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Dengan informasi yang saya berikan tadi, tentunya kita semua berpikir kalau satu karakter perlu 4 byte, maka untuk 4 karakter ini perlu 16 byte. Ya, kan 4 kali 4, 16 ya. Padahal tidak begitu. Karena apa? Nah, kalau karakter kita jadikan bagian dari string, string itu akan sebisa mungkin akan menggunakan memori yang sedikit untuk setiap karakternya. Kalau dia bisa nggak mubazir, dia nggak bakal ngebubazirin memori itu gitu ya. Dia nggak mau buang-buang memori. Kita lihat aja ya bagaimana programnya. Nah, di sini tertera ternyata char yang saya masukkan ke dalam string literal tadi itu hanya membutuhkan 10 byte ya, bukan 16. Bukan karena dia ada 4 karakter dan setiap karakter itu perlu 4 byte berarti 4 kali 4 semuanya 16, enggak. Jadi si string literal ini akan sebisa mungkin ya udah pakai secukupnya aja. Nah, di sini dijelaskan nih, karakter X ya, huruf X, dia cuma perlu 1 byte, ya udah pakai 1 byte aja. Terus ini karakter Jerman ya, SZ, itu dia perlu 2 byte, ya udah dia pakai 2 byte aja. Karakter An dari Korea itu dia perlu 3 byte, terpakailah 3 byte saja. Dan yang terakhir BT dari Ancient Egypt Hieroglyph itu dia perlu 4 byte, ya terpakailah 4 byte. Nah, jadinya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 semuanya 10 byte ya. Jadi dia kepake 10 byte. Nggak seperti yang kita pikirkan di awal. Karena satu char itu 4 byte, ya udah pukul rata aja semuanya 4 byte. Nggak begitu ya. Nah, saya yakin nih untuk programmer Python yang ngelihat ini pasti bertanya, kalau misalnya len ini digunakan untuk menghitung panjang byte, terus bagaimana caranya kita mau menghitung panjang karakter? Oke, kita lihat program yang satu lagi. Nah ya, coba kita perhatikan S1. Di sini ada HELLO tanda seru. Semuanya ada 6 karakter dan kebetulan semuanya 6 byte ya. Jadi S1 menggunakan 6 byte dan juga memiliki 6 karakter. Nah, ini menarik nih. Ini karakter Korea, Anyong, terus di akhir itu ada tanda seru. Karakter Korea itu menggunakan 3 ya. Ini 3, karena ada 2 jadinya 6, tambah 1 jadinya 7. Nah, dia menggunakan 7 byte dan hanya panjangnya 3 karakter ya. 1, 2, 3 ya. Terus ini karakter random kita tadi ya. Semuanya kan ada 10 byte tuh, seperti yang tertera sebelumnya. Terus panjang karakternya ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga dituliskan bahwa ia hanya memiliki 4 karakter. Nah, kalau misalkan len ini tadi kita gunakan untuk menghitung panjang byte, maka untuk menghitung panjang karakter kita menggunakan chars dan juga count ya. Bersambung seperti ini. Oke, tadi kita sudah bahas tentang komen, macam-macam integer, char, juga typecasting. Ini saja terlebih dahulu yang saya sampaikan di video ini supaya tidak terlalu panjang, maka saya cukupkan. Bye.